Tuhan, lebih meriah lagi untuk Tuhan. Haleluya. From nothing to something adalah tema kita. From nothing to something. Belajar dari seorang bernama Hana. Saya beri tema from nothing to something. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dari sesuatu yang mungkin tidak ada apa-apanya menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, 1 Samuel pasal yang ke-1 mulai dari ayat yang ke-1 sampai selesai. Tetapi saya ingin berbicara sesuatu yang lebih penting dari sekedar kebenaran firman Tuhan yang kita sering baca. 1 Samuel 1 saudara, kita akan baca bersama-sama. Menyingkat waktu, saya hanya mau kita baca sampai ayat yang ke-5 saja. Alkitab mengatakan ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham maksud saya, bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Dan di sana yang menjadi imam Tuhan, gembala sidang, pendeta pada zaman itu ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Kalau saudara baca pada ayat 4 dan 5 mengatakan, pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, from nothing to something adalah tema yang saya pilih untuk kita, supaya kita tangkap maksud Tuhan, supaya kita ikut maunya Tuhan, sehingga dulu kita bisa dicap orang nothing, tidak ada apa-apanya. Tapi ke depan saudara harus menjadi orang muda, orang tua yang menjadi something. Saudara-saudara, nothing to something adalah tema kita. Saudara-saudara, zaman dahulu, kenapa saya angkat ini adalah tema nothing, from nothing to something? Karena begini, pada zaman dahulu orang yang tidak punya anak itu minimal ada 2 hal hukum moral atau hukum yang dengan tidak sengaja mereka tempelkan kepada orang yang tidak punya anak. Yaitu pertama, mereka dianggap aib. Jadi orang yang tidak punya anak pada zaman itu dianggap aib. Ya, saya bersyukur sekarang zaman modern orang bisa angkat anak, sehingga kita tidak lagi berlaku hukum yang lama, budaya yang lama. Jadi kalau orang tidak punya anak maka disebut aib. Nah, Hana tidak punya anak. Yang kedua, mereka yang tidak punya anak atau mereka yang punya anak terbalik dari orang yang tidak punya anak. Kalau yang punya anak itu aib, maka orang yang tidak punya anak, maksud saya aib, maka orang yang punya anak adalah orang yang memiliki nilai atau disebut memiliki harga diri. Jadi yang lebih hebat. Jadi kalau sekarang orang mungkin punya harga diri diukur kadang-kadang diukur dengan kekayaan, jabatan, pangkat, mungkin walaupun tak selamanya benar, tapi zaman itu salah satu harkat nilai dari seorang, apalagi seorang wanita, adalah ketika dia punya anak. Jadi kalau saudara kasih tempelkan kepada Hana, pertama, Hana itu dianggap sebagai aib. Nothing di sini saya terjemahkan sebagai aib, memalukan sekali. Dan yang kedua, nothing itu berarti tidak bernilai. Jadi dari sisi manusia, anak ini tidak ada apa-apanya, nothing. Tapi pada akhirnya dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan di rumah Allah, dan akhirnya dia mendapatkan Samuel yang tadi saya bilang, dari yang tidak ada, nothing, menjadi ada, yaitu Samuel lahir. Itu yang saya maksudkan. Hari ini kita tidak bergumul Samuel, betul? Kita tidak lagi bergumul untuk anak mungkin karena kita punya anak. Kita mungkin tidak bergumul lagi untuk Samuel karena kita bernama Martin, kita bernama Markus. Tapi yang saya maksudkan di sini begini, saudara. Hidup kita, mungkin orang anggap kita hari-hari ini nothing. Karena pertama kita masih sekolah. Orang tidak anggap kita karena kita tidak punya sesuatu. Tapi saya berdoa supaya pesan Tuhan ini
harus menjadi visi mimpi saudara. Saudara dan saya hari ini boleh nothing, tapi ke depan kita harus menjadi sesuatu, atau yang saya sebut sebagai something. Terima kasih buat amin. Sekali lagi, hari ini orang boleh lihat keluarga kita nothing, orang boleh lihat gereja kita nothing, orang boleh lihat perjalanan kita nothing, tapi kelak kita harus ubah menjadi something. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi pada zaman itu orang yang punya anak itu tadi saya bilang punya harga diri naik. Jadi ceritanya saya ambil contoh tadi pagi adalah Yakub yang merupakan cikal bakal munculnya bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Jadi Yakub ini masih muda, dia suka dengan seorang anak wanita dari anak seorang bernama Laban. Laban ini omnya, kalau orang Rote bilang toonya, atau pamannya kalau orang Jawa bilang. Jadi dia paman ini punya anak bernama Lea dan Rahel. Lea ini punya hamba bernama Silpa, sedangkan Lea Lea punya budak yang namanya Silpa, dan Rahel punya budak yang namanya Bilha. Jadi begini, Yakub melahirkan 12 suku Israel dari Lea ini. Nah, tapi saya cerita tadi pagi sedikit dulu. Jadi Yakub ini cinta Rahel, dan ketika dia lihat Rahel, dia suka sekali, dia cinta Rahel. Waktu dia mau menikah, papanya daripada Rahel dan Lea ini bilang, kamu harus kerja di saya 7 tahun baru bisa dapat Rahel. Tapi setelah 7 tahun dia kerja rajin luar biasa, bukan dikasih Rahel yang cantik jelita, tetapi dia dikasih Lea, karena Lea itu yang kakak. Budaya pada zaman itu harus kakak dulu nikah, kawin baru adik. Sehingga mungkin budaya bagi Laban itu lebih baik kasih kakaknya dahulu. Dan ketika malam dia mau tidur gitu dengan Rahel, ternyata yang dia dapati adalah siapa? Lea. Jadi dia kecewa, dan akhirnya Laban bilang, kamu kerja lagi 7 tahun baru kamu dapat yang namanya Rahel. Dan 14 tahun dia kerja untuk Laban, dan akhirnya dia dapat dua-dua, Rahel dan Lea. Nah, dari turunan ini lahir 12 suku. Lea itu melahirkan anak 6. Jadi saudara-saudara, lahir pertama dikasih nama Ruben. Wow, siapa namanya Lea angkat kepala dan bilang sama Rahel, kamu kosong, ya, kuah kosong. Rahel, lu kuah kosong Rahel. Lea lahir Ruben. Belum lama Simeon lahir terus sampai ada 6 anak laki-laki: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Bukan Sebulan ya, Sebulon. Lalu lahir seorang wanita, Dina. Nah, jadi anak laki-laki apalagi yang dilahirkan itu semakin mengangkat wajah atau harkat dari seorang wanita. Tunggu tidak bisa lahir. Lalu karena tidak bisa lahir, maka Silpa, sapanya Lea berpikir gini, supaya tambah banyak Silpa, dia panggil Silpa budaknya, lu melahirkan dari Yakub lagi ya. Dan dari Silpa budak wanita ini, ya orang bilang babysitternya mungkin, atau bukan babysitter, pembantunya Lea ini, ya dayang-dayangnya Lea ini namanya Silpa ini, lahir bagi Yakub 2 anak lagi. Satu bernama siapa? Gad, dan yang kedua bernama Asher. Jadi dari Lea angkat kepala, karena dari dia 6, dari dia punya budak 2 menjadi 8, sehingga dia mau tantang Rahel, lu berapa? Beta 8 ya. Jadi harkat wajahnya diangkat tinggi-tinggi, sedangkan Lea belum ada. Lalu intinya akhirnya dia bergumul, dan pada akhirnya Rahel melahirkan 2 anak. Satu bernama Yusuf yang kita sering baca, dia luar biasa di Mesir itu. Lalu satu bernama Benyamin. Benyamin ini adalah anak bungsu, saudara. Itu sebabnya orang Israel suka kasih nama Benyamin. Salah satu orang pentingnya Israel hari ini bernama Benyamin Netanyahu, betul ya? Orang yang sangat disegani oleh Hamas. Nah, Yusuf dan Benyamin. Lalu setelah itu sekali lagi karena Rahel sudah tua,
Rahel tidak bisa melahirkan. Rahel panggil lagi sama Bilha, berpikir supaya ya sekarang dia punya nama agak wajah, agak terangkat walaupun hanya 2. Dia panggil Bilha dan dia lahirkan 2 anak bernama Dan dan siapa? Naftali. Saudara penting ya harus tahu ini. Minimal kalau saudara tahu, saudara ujian di pelajaran agama saudara tahu. Jadi ada 12 suku Israel, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Saya tidak akan jelaskan itu, tapi ada 12 suku Israel. Walaupun akhirnya nanti suku Israel ini terpecah, 10 pisah, 2 pisah. Nah, tapi mari saya jelaskan begini. Jadi Hana pada waktu itu dia punya kedudukan seperti Rahel, nothing, tidak punya apa-apa. Tidak angkat kepala, hanya tertunduk malu. Setiap kali lewat masyarakat, mereka selalu bilang, Rahel lu menang di cantik sah, malu kuah kosong, begitu. Jadi Rahel tidak bisa angkat kepala. Demikian juga dengan Hana. Hana malu setiap saat menjadi aib. Dia nothing, dia tidak punya sesuatu yang dapat dia pegang untuk mengangkat kepalanya. Bukankah kadang-kadang kita juga demikian? Kita lahir dari keluarga susah, orang anggap remeh kita disebut nothing. Betul? Kita bukan orang yang luar biasa. Tapi begini saudara, walaupun ini bukan jadi tujuan utama, tapi selama masih di bumi, saya mau bilang, ubah hidupmu dari nothing menjadi something. Rahel tidak menyerah. Hana apalagi dalam cerita, dia tidak menyerah. Dia bilang, saya harus ada sesuatu, yaitu Samuel. Anak laki-laki saya harus punya, karena satu saja sudah cukup. Minimal sudah angkat kepala saya. Saya mau tantang begini saudara. Kalau saudara lahir dari orang susah misalnya, bilang pada diri saudara, satu waktu saya mau, Neo, ini hari hidup susah, tapi besok minimal saya pekerjaan lebih baik, supaya kalau saya jalan saya tidak perlu tertunduk terus, minimal saya angkat kepala. Ya, kalau itu saudara jadi pegawai, maka saudara pakai baju sambil orang bilang gini, dulu ini beta kenal ini anak ini, dong orang susah, tapi sekarang luar biasa dong. Nah, itu maksud nothing, from nothing to something. Saudara yang mungkin sudah diberkati hari ini, bilang sama Tuhan, saya mau lebih lagi dan lebih lagi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa merubah seperti Hana dari nothing menjadi something, seperti Rahel dari tak ada apa-apa akhirnya memiliki 2 anak bernama Yusuf dan siapa? Benyamin. Hana pun demikian, dia tidak punya sesuatu, tapi akhirnya dia punya yang namanya Samuel. Nanti kita terjemahkan Samuel itu banyak ya. Hidup masa depan adalah Samuel-Samuel yang kita buru di dalam hidup ini. Tetapi bagaimana supaya kita bisa merubah dari nothing to something, atau bahasa Inggrisnya from nothing to something, dari tidak punya anak menjadi punya something, yaitu Samuel. Saudara bisa terjemahkan Samuel dalam hidup saudara. Tapi bagaimana caranya? Belajar dari Hana. Saya mau pesan satu kunci pertama. Bagaimana supaya bisa merubah dari nothing menjadi something, dari orang yang tidak dihargai, tidak dihormati, dari orang yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang mengagumkan dunia. Satu, saya kasih tahu saudara, belajar dari Hana. Hana selalu mengandalkan Tuhan. Bilang, saya harus mengandalkan Tuhan. Semua bilang, saya harus mengandalkan Tuhan. Cara untuk bisa mengubah situasi dari nothing menjadi something adalah satu, andalkan Tuhan. Yang menarik saudara, di samping perkawinan yang tidak punya anak adalah aib dan membuat harga diri turun, tetapi sisi lain kalau saudara baca ayat yang kelima tadi, masalahnya yang membuat kandungannya ditutup, kata Alkitab, adalah Tuhan. Kalau yang buat aib manusia, gampang Tuhan tolong. Kalau yang membuat kita nothing adalah Tuhan, maka susah sekali. Nah, dalam konteks ini, kata Alkitab, yang buat nothingnya Hana adalah Tuhan. Tapi Hana sadar dia tidak bisa melahirkan. Saya ketemu seorang ibu yang maaf kata akan diceraikan oleh suaminya karena satu alasan, ibu itu tidak bisa punya anak.
Lalu saya agak kagum dengan ibu itu punya bahasa, bilang begini, Bapak Pendeta, siapa yang sudah mau anak? Kutungju mau Bapak Pendeta. Masalahnya kalau anak itu seperti pohon apel di jalan, pohon usabi di jalan, BP petik 8 memang. Masalahnya kan mengandung ini kan berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan belum kasih, bagaimana saya mau ambil Tuhan? Nah, menarik sekali. Hana sadar bahwa umurnya makin tua. Rahel sadar umur mereka makin tua. Kalau begitu ini tidak mungkin. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Maka kata Alkitab, Hana datang kepada Tuhan, bicara tentang Hana mengandalkan Tuhan. Waktu kondisimu tidak bisa mengubah hidupmu, mengubah masa depanmu, karena tidak mungkin terjadi yang saya sebut nothing, tidak mungkin. Kata Alkitab, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita baca kenapa Hana mengandalkan Tuhan. Bagaimana Hana mengandalkan Tuhan? Dalam ayat 10 dikatakan begini, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Waktu dia sadar hidupnya nothing, tidak ada yang bisa tolong dia. Suaminya Elkana tidak bisa tolong, apalagi tubuhnya yang sudah tua tidak lagi bisa memproduksi anak dalam tanda kutip. Dia sadar, karena dia sadar dia nothing dan tidak bisa angkat harkat martabat dia. Dia datang kepada Tuhan, bicara tentang andalkan Tuhan. Amin. Saya masih ingat ketika tahun 95 saya punya mimpi untuk bisa sekolah ke Pulau Jawa. Ya, sekarang banyak ya orang bisa sekolah ke Pulau Jawa karena ada sponsor, ada donatur, ada bantuan pemerintah. Zaman itu kita berusaha sendiri. Dan kadang-kadang kalau saya lihat saya pun teman-teman kuliah di Jawa, aduh, betapa sombongnya mereka. Padahal mungkin sampai sana IPK di bawah 2, tapi bangga karena dari Jawa, sekolah di Jawa gitu. Jadi saya juga terobsesi dengan mereka. Saya bilang, Tuhan, satu-satu saya juga mau sekolah di Jawa, tapi saya nothing, saya tidak punya uang. Bapak saya karena bangkrut tidak punya uang menyekolahkan saya. Yang saya lakukan seperti Hana, saya mulai berdoa. Setiap sore, saudara yang sudah pernah dengar khotbah saya pernah dengar ini. Setiap sore saya pun kerja itu, papa saya karena bangkrut jadi dia harus ajar saya untuk berjualan di pasar Lebah, kelapa. Setelah kelapa itu, sisa kelapa itu kami harus masak untuk jadi minyak. Jadi kalau kelapanya busuk kami masak minyak. Dan kalau kami masak minyak lagi tidak dapat untung terlalu banyak, karena kalau jual kelapa lebih untung daripada minyak kelapa. Lalu setelah itu sore hari kira-kira jam-jam begini saya harus cincang makanan babi ya, untuk kasih makan babi supaya kami bisa hidup, supaya kami bisa sekolah. Jadi saya tahu saya tidak mungkin bermimpi. Jadi di otak saya waktu itu SMA saja baik, sampai di SMA saja sudah cukup baik. Saya tidak berani bermimpi lebih luar biasa, apalagi ke sekolah. Tapi ketika itu saya mulai kenal Tuhan, saya mulai bertobat, lalu saya mulai ikut persekutuan doa. Saya ikut dari suatu persekutuan doa kepada suatu, dan saya selalu mendengar firman Tuhan yang mirip-mirip seperti ini. Dan saya bilang, Tuhan, satu waktu hidup saya tidak boleh begini. Saya harus punya hidup yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, setiap malam saya bergumul berdoa untuk saya dapat sponsor bisa kuliah. Saudara, singkat cerita, ada seorang ibu yang bilang kepada saya, Jer, besok sama saya kita urus uang di bank. Untuk apa? Saya mau pinjam uang. Jadi saya antar dia padahal ternyata itu uang dia pinjam untuk siapa? Untuk saya, sekolah Alkitab. Dan setelah itu saudara-saudara, setelah sekolah Alkitab, karena dia hanya kasih uang tiket dan uang saku, bukan uang kuliah saudara. Dan saya kuliah lah, dan saya berpikir ke sekolah pendeta itu tidak tuntut macam-macam. Ternyata di sekolah Alkitab itu tidak bayar, ya tidak mau tahu. Lu tidak bayar pulang. Padahal saya merasa saya dipanggil Tuhan. Saya bergumul lama. Singkat cerita saya selesai kuliah dengan satu, mengandalkan Tuhan. Jadi anak-anak jangan bangga kalau lu punya papa bisa kasih uang. Dukung dia dalam doa. Karena bisa saja bisnisnya gagal. Bisa saja cara Tuhan dia tiba-tiba tidak punya sesuatu untuk menopang hidupmu dan pendidikanmu. Kalau itu saya mau ajar saudara berdoa sebagai tanda kita mengandalkan Tuhan. Amin.
Orang muda, tidak ada cara lain. Kalau pintu sudah tertutup sekalipun, rasanya, aduh Bapak, saya tidak bisa sekolah Bapak saya tiba-tiba stroke, sakit. Saudara masih punya Tuhan, saudara bisa datang pada Tuhan. Hana ini sudah tidak punya solusi apa-apa, dia datang nangis di bawah kaki Tuhan. Amin. Tadi pagi saya ajar, banyak-banyaklah berdoa. Amin. Lalu kalau saudara baca lagi di dalam ayat yang ke-12, dia bilang gini, ketika itu perempuan itu, maksudnya Hana, terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu bukan hari ini saja, setiap saat, setiap hari mengandalkan Tuhan. Amin. Saya harus jujur, dengan keadaan gereja tidak besar, gembala juga tidak terlalu luar biasa, saya orang biasa-biasa. Di sisi lain anak-anak saya harus sekolah, harus kuliah, butuh biaya banyak. Tapi saya selalu menaruh diri saya dan keluarga untuk belajar mengandalkan Tuhan. Kalau saudara punya berkat, puji Tuhan. Tapi saya mau tantang saudara, yang mungkin bagi saudara mustahil, datanglah pada Tuhan. Amin. Hana menangis di hadapan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Dan kalau saudara baca lagi di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 6 dalam 1 Samuel dan 7 dikatakan gini, tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau saudara bilang begini, sebenarnya beta bisa sekolah Bapak mah ini, dong pikasi itu bepun nama pi orang lain. Nah, ini namanya jalan tertutup. Waktu itu yang tutup bukan DPR, yang tutup bukan bupati, yang tutup adalah Tuhan. Tapi Hana bisa mengandalkan Tuhan dan hati Tuhan berubah. Demikianlah terjadi dari tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana. Kenapa dia berdoa? Kenapa dia andalkan Tuhan? Satu, Penina ini selalu menghina dia. Kamu tidak punya sesuatu, kamu nothing. Terus, dan itu membuat dia tidak marah Penina. Walaupun kata Alkitab dia sakit hati, tapi dia bawa itu di bawah kaki Tuhan. Satu waktu ada tetangga kami yang menghina kami. Saya kenal mereka ini orang-orang kaya. Tadi saya bilang pada waktu papa saya bangkrut, mereka selalu mengatakan kami ini orang miskin, susah. Selalu jadi bahan pembicaraan. Entah satu waktu bagaimana kakak saya lewat dan mereka gosip tentang kami pun kehidupan yang susah. Kakak saya pulang dan nangis, saya tidak akan lupa. Dia nangis dan dia bilang, kotong susah juga masih hina. Tetapi akhirnya papa bilang sama kami adalah gini, sudah jangan nangis, belajar sungguh-sungguh supaya kalau lu jadi orang, lu angkat papa punya wajah. Saya ingat persis papa saya bilang. Dan sejak itu saya ngerti, satu waktu yang namanya Jerry Adu, hidupnya harus berubah. Hidup tidak boleh lagi dihina orang, tetapi dipermuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan. Karena itu saudara, saya selalu bilang jangan pernah sia-sia, merasa sia-sia datang pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sampai kapan kita mengandalkan Tuhan? Dalam 1 Samuel 1 ayat 7 bilang gini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saya kasih tahu saudara, mari kita ganti kata ini dengan begini, untuk mendapatkan masa depan inilah aku berdoa. Amin. Untuk dapat biaya kuliah inilah aku berdoa. Untuk supaya aku berubah dari nothing ke something, aku berdoa. Dan kata Alkitab, aku telah mendapatkannya dari apa yang kuminta kepada Tuhan. Amin. Saya suka kalau Anda suka berdoa, karena dengan berdoa Anda bisa mengubah nothing menjadi something. Amin. Nah, ini tidak berarti saudara berdoa saja, tidak bikin apa-apa, tidak. Yang saya maksudkan adalah tentu Anda sudah belajar, Anda sudah kerja, tapi Anda harus barengi dengan doa. Amin. Saudara, doa di sini saya taruh dengan kata mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita mengandalkan Tuhan. Ada seorang menulis begini,
Saya bertanya, mengapa harus mengandalkan Tuhan? Lalu saya diberkati dengan sebuah tulisan di internet. Tuhan dapat menangani hal-hal yang lebih besar dari yang kita bisa. Kenapa Hana berdoa? Karena Hana sadar Tuhanlah yang dapat menangani hal-hal yang lebih besar yang Hana tidak bisa lakukan. Apa yang engkau bisa lakukan, lakukan. Apa yang tidak bisa engkau lakukan, taruh itu di bawah kaki Tuhan. Ini kebetulan Ibu Yanti ada di mana. Pada waktu Jenny Cynthia masuk mercusuar pertama kali, mungkin bagi sejumlah orang mercusuar itu murah, tapi pada waktu itu Genu generasi unggul. Waktu saya masukkan dua anak saya ini, saya jujur saya tidak punya uang sama sekali. Tapi karena saya dengar programnya bagus, saya berdoa, Tuhan, saya mau anak saya dua ini masuk Genu. Saya tahu saya tidak punya uang, saya dengan istri tidak punya uang. Tapi kami berdoa, saudara. Dengan beraninya saya ambil brosur, lalu saya bilang saya mau daftar. Lalu ibu itu mengatakan, kebetulan ibu itu adalah adik-adik saya dan kayaknya sudah tidak di Genu lagi. Lalu dia bilang sama saya, kakak, dia panggil saya kakak, daftar adik-adik. Saya bilang, ya, saya akan daftar. Padahal pulang ini saya tidak ada duit. Lalu dia kontak, kakak daftar sudah. Saya dalam hati, aduh, saya lihat angkanya luar biasa, aduh Tuhan tolong. Tapi saya sudah bilang, apapun terjadi anak saya harus sekolah di sekolah bagus ini. Dan singkat cerita saudara-saudara, saya mau bilang satu saja kami punya kekuatan, yaitu doa, mengandalkan Tuhan. Dan sejak mereka sekolah, dan saudara-saudara, kalau sekolah di situ kan harus beli buku lengkap semua. Saya rasa saya tidak sama. Tetapi puji Tuhan, jadi bisa selesai di situ. Satu kata, kalau engkau tidak bisa, serahkan hidup kepada Tuhan, karena Tuhan pasti bisa melakukannya untuk saudara. Sekali lagi kasih bentuk untuk Tuhan kemuliaan yang luar biasa. Kalau saudara lihat baik-baik, ada satu kata lagi yang saya diberkati. Mengapa harus mengandalkan Tuhan? Seorang mengatakan begini, mempercayai dan mengandalkan Tuhan memberi kamu alasan untuk terus maju. Dia bilang mempercayai dan mengandalkan Tuhan memberi kamu alasan untuk terus maju. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itu sebabnya salah satu bukti bahwa si Hana mengandalkan Tuhan, ayat 17 mengatakan gini, jawab Eli, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sekarang saya ganti, apa yang kamu minta, apa yang kamu andalkan di hadapan Tuhan, yang kamu harapkan daripada Tuhan, Allah Israel akan memberikannya kepada saudara yang duduk hari ini di tempat ini dan setiap saudara ikut live streaming. Sekali lagi kasih tepuk tangan bahwa Tuhan pasti sanggup menyediakan. Tadi pagi kakak Irma angkat salah satu lagu, salah satunya adalah kata Yehova Jireh, atau orang bilang Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Amin. Next. Saudara, karena itu saya punya tulisan seperti ini, cara merubah hidup adalah dengan doa, mengandalkan Tuhan. Why? Karena semua yang, ini saya kasih ingat saudara, mengapa kita harus berdoa? Hana tidak bisa melahirkan Samuel atau membuat Samuel ada di kandungannya, Tuhan. Makanya saya bilang kenapa mengandalkan Tuhan, karena saya punya prinsip ini saudara. Tadi pagi saya menyampaikan bahwa semua yang ada di tangan Tuhan, kan tadi dia bilang dia setutup kandungan, berarti jawaban membuka kandungan hanya ada di pihak tangan Tuhan. Betul ya? Saya bilang begini saudara, semua yang ada di tangan Tuhan hanya bisa engkau ambil dengan satu cara, berdoa. Saya ulangi lagi, semua yang ada di tangan Tuhan, sudah tahu di tangan Tuhan ada apa? Berkat, keselamatan, semua ada di tangan Tuhan. Masa depan itu hanya bisa diambil dengan satu cara, berdoa. Amin. Apa yang kau tidak bisa raih di dunia, engkau bisa raih dengan tangan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Selalu ngerti sampai sini. Lanjut. Poin kedua, bagaimana supaya bisa mengubah nothing menjadi something? Kalau poin pertama, andalkan Tuhan sungguh-sungguh lewat doa, berharap kepada Tuhan.
Maka yang kedua, orang yang akan bisa mengubah dari nothing menjadi something adalah orang yang tidak pernah menyerah dengan mimpinya. Saudara ikut saya. Orang yang bisa merubah dari nothing menjadi something adalah apa? Orang yang tidak pernah menyerah dengan mimpinya. Apa mimpi Hana? Apa mimpi Hana? Coba kita lihat ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, maksudnya Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, yang saya tebalkan, perhatikan kata ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Anak laki-laki di sini tadi saya bilang apa? Itu mimpinya. Belum punya anak, tapi dia sudah punya mimpi. Ada seorang anak bernama Samuel. Atau seorang anak laki-laki. Itu mimpinya dia. Saya punya teman pintar sekali dalam memodifikasi mobil. Mobil-mobilnya sama dengan punya orang, tapi kalau dia tangani, aduh mobilnya bagus. Dia beli satu mobil bekas di kantor gubernur, Toyota, seperti saya punya, mirip, tapi bukan seperti punya saya. Waktu kami ambil dari gubernur itu buruk, orang gua belum, jelek sekali. Lalu tiba-tiba setelah itu beberapa bulan kemudian mobil itu parkir di gereja ini. Wow, keren sekali. Saya bilang, Om, kalau Om tangani mobil ini bagus sekali ya. Catnya dia pilih, velgnya berwarna apa, ukurannya berwarna apa, di bawahnya berwarna apa. Enak dilihat mata. Lalu saya tanya dia, saudara, saya bilang, bagaimana Om bisa? Apakah Om itu pikir lalu nanti dia punya bempernya warna hitam, catnya warna biru, lalu velg bintang, lalu vernacle. Begitu dia bilang, tidak. Waktu saya lihat mobil itu, mobil dalam keadaan buruk, otak saya sudah berpikir, nanti dia jadi model begini, catnya warna ini, dia jadi begini, banyak seperti ini. Saya pikir, lihat, dia sudah punya mimpi dahulu untuk sebuah mobil buruk itu. Jadi waktu mobil buruk itu, dia sudah punya konsep di sini, mobil ini harus jadi ini. Itu yang disebut mimpi. Saya kasih tahu saudara, orang muda, milikilah mimpi. Ada amin? Kira-kira saudara mau jadi apa? Sebelum saya berdiri berbicara untuk saudara orang-orang muda, saya pernah punya mimpi. Dan mimpi itu harus terus saya kembangkan sampai hari ini. Saya masih terus bermimpi itu seperti gunung. Kalau saudara lihat gunung ada di depan sini, maka ada gunung lagi di belakang sana. Saudara sudah lihat Fatuleu, tapi di belakang Fatuleu masih ada gunung-gunung yang lain. Mimpi seperti itu. Saudara mungkin sudah mimpi, Tuhan, saya mau masuk SMA yang namanya lagi terkenal misalnya. Setelah saudara bisa masuk, itu gunung pertama. Saudara harus bilang, saya harus punya, saya pungkirin nanti ada universitas terkenal, saya mau ada di situ. Itu gunung selanjutnya. Dan mimpi terus bergerak. Hana punya mimpi satu waktu saya harus punya anak laki-laki yang akan mengangkat kepala saya di hadapan banyak orang. Saya tanya saudara, semua lihat sini. Saya tanya saudara, mau orang tua mau anak muda, apa mimpimu? Atau hanya sekedar saudara hidup? Saudara harus punya mimpi. Amin. Waktu saya kuliah dulu, saya punya mimpi seperti hari ini saya lihat. Saya ingin berdiri khotbah, ada jiwa-jiwa, ada orang duduk sambil menatap saya dan berkatakan, amin. Itu mimpi saya. Saya pernah mimpi satu waktu, karena saya nothing, saya tidak punya apa-apa. Jangankan mimpi bisa beli kendaraan, jangankan mimpi bisa punya gereja. Waktu itu saya lihat yang pintar-pintar, kakak kelas saya saja nothing. Lalu saya pikir siapa saya? Tapi saya selalu bermimpi. Satu waktu saya bermimpi begini. Ketika saya lewat kantor gubernur, saya bilang gini, satu waktu saya harus khotbah di kantor gubernur. Itu mimpi saya. Saya lewat kantor wali kota, saya bilang saya harus khotbah di wali kota. Saya lewat Polda, saya selalu bilang, satu waktu saya harus khotbah untuk polisi-polisi di Polda. Saya lihat Kodim, saya bilang satu waktu saya harus khotbah di tentara-tentara. Bertahun lamanya saya hanya punya mimpi. Tapi satu waktu Kodim panggil saya,
bilang, Bapak bisa khotbah untuk tentara-tentara di Kodim, dan salah satunya Dandim ada di situ. Wow, saya khotbah. Dimulai dari mimpi. Baru saja beberapa bulan lalu saya diminta khotbah di Polda. Wali kota, saya pernah khotbah di hadapan seorang wali kota bernama Pak Yonas Salean pada zaman itu. Kantor gubernur, pada waktu itu saya berdoa, saya rindu khotbah untuk orang-orang muda. Dan satu waktu Gemit, bayangkan itu Gemit, bukan GISIA, bikin acara KKR besar untuk anak-anak yang akan ujian. Jadi anak-anak SMA, kira-kira diperkirakan 1.000 orang. Tidak tahu bagaimana ceritanya, mereka bilang undang Pak Pendeta Jiriadu, dan saya khotbah di aula kantor gubernur. Mulai dari mimpi. Amin. Mulai dari mimpi, anak muda mulai bermimpi. Nah, ini saya tidak bilang pulang lalu saudara bilang, Mama, maaf ya, saya tidak bisa PL. Bapak Pendeta bilang, saya harus tidur, saya harus bermimpi. Bukan itu, mimpi di sini Anda pasti mengerti ya. Cita-cita, harapan saudara. Yang lebih parah, ada orang yang bermimpi dan dia hubungkan dengan kupon putih. Pas pendeta Jiriadu pun mobil lewat, coba cek Bapak Tuaku nomor berapa. Ternyata besok tidak keluar, lalu dia bilang, pendeta putar balik. Mimpi itu mimpi yang salah saudara. Amin. Mimpi ini adalah cita-cita, harapan. Saudara, jadi waktu saya tidak bisa beli kendaraan, saya sudah mimpi saudara. Saya sudah sering bilang di sini. Tahun 95 waktu saya kuliah, saya ke Jakarta. 97 saya ke Jakarta. Saya tinggal di rumah om saya. Dan ketika saya keluar di garasinya itu ada sebuah mobil yang bagus. Dia bilang, naik mobil saya. Saya naik, saya bilang begini susah. Tahun 97 saya harus punya mobil ini sekarang. Itu 97, bayar uang kuliah saya tidak jelas, sampai pernah diusir. Tapi sudah berani bermimpi. Saya punya Kijang, model kayak om. Itu Kijang namanya Grand Extra. Dan saudara-saudara, singkat cerita, akhirnya saya punya mobil itu. Walaupun orang lain sudah anggap itu mobil tua, tapi orang tidak tahu. Kadang-kadang orang bilang, ganti mobil saudara. Lu pikir kok ambil mobil ini piangka-angka. Saya mau ganti, kalau saya ada uang piangka-angka, lu kira ini piangka barang. Tapi orang tidak tahu. Saya suka mobil itu karena saya punya mimpi tahun 97. Dan saya baru dapat itu baru tahun-tahun kemarin, kira-kira 2000 berapa kemarin? 17 kah 18. Coba saudara kurangi berapa tahun saya punya mimpi. Tapi minimal saya sudah berani bermimpi. Amin. Saya berani bermimpi. Satu waktu saya khotbah di Atambua, naik motor punya orang. Saya bilang, Tuhan, satu waktu supaya saya jangan capek, kasih saya auto. Tapi orang yang lihat saya bilang, auto, pelayanan saya pinjam auto. Saya berani bermimpi. Amin. Sehingga satu waktu ada seorang telepon dan bilang, Pak Pendeta, ya, datang ambil auto. Mulai dari mimpi. Saya tidak ajak saudara mimpi auto, karena saudara harus tahu dia pun bensin mahal. Tapi bermimpilah tentang hidupmu. Amin. Bermimpilah untuk engkau dipakai Tuhan. Bermimpilah engkau melayani Allah dengan cara-cara luar biasa. Bermimpilah minimal untuk dirimu. Ada seorang dosen saya bilang begini, bermimpilah setinggi langit. Seandainya mimpimu yang setinggi langit itu tidak dapat, dia jatuh sedikit, engkau dapat bintang. Mengerti ya? Langit tidak dapat, dia jatuh sedikit, dapat bintang. Kalaupun dia jatuh terus, lu selam di laut, tetapi minimal bermimpilah. Bilang sama diri saya punya mimpi. Kuat, saya punya mimpi. Amin. Lihat Bapak susah, minimal mimpi yang sederhana. Lihat Bapak susah, Bapak makan dan garam sah.
Satu saat beta punya mimpi, Bapak makan sedikit enak lah, bukan hanya dengar. Mungkin ini tidak ada hubungan dengan hal-hal yang terlalu rohani, tapi ini bisa kita berlakukan di dalam hal rohani. Saudara harus punya mimpi, hari ini saya biasa-biasa, tapi besok saya harus dipakai Tuhan dengan cara yang lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saya akan tutup saudara dengan poin selanjutnya. Tapi sebelumnya mari kita lihat. Seorang menulis begini. Saya tulis begini. Oke. Seorang menulis begini. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan pada kamu. Jika kamu yakin kamu pasti sukses, lakukanlah terus. Jangan menyerah. Pasti Hana waktu pergi berdoa di bait Allah, orang-orang bilang begini, percuma, su nenek-nenek mau hamil bagaimana? Mungkin dia dengar itu. Percuma, tua nganggok, orang Kupang bilang, su tua sekali. Kamu tidak punya apa, pasti. Mungkin ketika engkau bermimpi, engkau cerita teman, engkau cerita lalu dong ketawa sini berkata, ini orang Kupang ini kalau disangka idong buat dia tanya apa? Itu hati-hati. Saudara bilang saya punya mimpi. Satu saat saya akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Saudara suka baik-baik, no problem. Tak usah dengar kata mereka, karena dia bilang kalau engkau yakin engkau sukses, jalan terus. Karena sukses dan tidaknya pertama ada di tangan saudara, dan yang kedua ada di tangan Tuhan. Amin. Satu lagi, terakhir. Sebenarnya bukan terakhir, 3. Hana tidak pernah kenal putus asa. Kalau tadi tidak kenal menyerah dengan mimpi, sekarang dia tidak kenal dengan apa? Putus asa. Manusia itu semua diberi kekuatan yang sama. Tapi orang yang tidak kenal kata menyerah dalam hidupnya adalah orang yang pasti meraih kemenangan. Coba kita baca ayat 13. Dan karena itu Hana berkata kata dalam batinnya, hanya bibirnya bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangkanya perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu Eli berkata, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Karena begitu beban masalah begitu banyak, dia nangis di kaki Tuhan dan dia tidak bisa berkata-kata, hanya bibir yang bergerak-gerak. Orang kalau sudah nangis luar biasa, biasanya suaranya tak jelas. Tidak tahu dia ngomong apa. Saudara pernah dengar orang gitu ketika dia nangis? Coba bisa terjemahkan itu. Engkau begini, Hana begitu dia ngomong, tetapi Eli tidak mengerti. Tadi pagi saya bilang Tuhan ngerti. Eli tidak ngerti sampai Eli bilang, lu mabok kok? Kalau saya ada saya tanya, bukan hanya mabok, gila mungkin. Tapi Tuhan tahu. Sadis. Nah, Hana tidak nyerah. Umurnya sudah mungkin tua. Alkitab bilang Tuhan lagi tutup. Tidak ada kata kesempatan. Tapi Hana tidak nyerah. Terus dia datang minta belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku ini seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Walaupun dia susah, dia tetap terus bersemangat. Harus ada anak laki-laki. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Dia begitu lama bicara dengan Tuhan, seolah mengatakan, kalaupun Tuhan masih tutup kandungan, saya mau bicara terus dengan Tuhan. Itu satu kata yang saya baca sebagai spirit Hana, adalah dia tidak menyerah. Anak saya Jenny waktu
ujian skripsi, habis selesai skripsi biasalah. Mau skripsi pergi kasih proposal tolak, kasih proposal tolak, kasih proposal tolak. Saya tahu dia stres karena saya pernah ada di titik itu. Lalu saya bilang, maju kawan, terus yang penting kerja. Setelah dia kerja satu waktu, mungkin dia sudah tidak tahan. Satu waktu dia pulang sore-sore, saya muncul, lalu dia nangis. Saya kaget sebagai seorang bapak. Saya pikir dia ada apa gitu. Lalu dia bilang, Bapak ditolak lagi Bapak. Saya bilang, semangat anak, mari kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama. Yang bisa Bapak lakukan, Bapak coba lakukan. Tapi kamu yang jalan. Inti saya bilang jangan menyerah. Pergi. Dan ada satu dosen yang cukup keras, sulit dapat tanda tangan. Saya bilang pertama berdoa, kedua terus pergi. Nah, saya pernah cerita di sini. Nah, satu waktu dia bilang, Bapak sudah tanda tangan. Bagaimana itu? Kebetulan dosennya tidak ada sibuk, lalu mau antar anaknya tidak punya motor dan belajar. Ibu tanda tangan nah habis itu antar ibu. Saya bilang, Jen, antar sampai Amerika juga antar. Yang penting tanda tangan. Tapi dimulai satu kata, saudara-saudara, jangan menyerah. Nah, kita pun anak satu suku di Kalimantan, saya suka angkat dua mereka, Iran, Mesak. Itu saya marah dia ulang-ulang karena selalu gagal sampai dia bilang, Bapak beta nyerah. Satu waktu kami di situ berdoa, nangis sama-sama. Saya juga nangis, dia juga nangis, kami berdoa. Saya bilang, Iren jangan nyerah. Dan akhirnya dia wisuda. Satu kata, jangan menyerah. Ini hari, apa yang kita kejar belum dapat, jangan menyerah. Besok usaha lagi, besok kerjakan lagi, besok usaha lagi, lusa kerjakan lagi. Sampai apa yang menjadi mimpimu jadi kenyataan. Sampai apa yang menjadi mimpimu engkau raih. Jangan menyerah. Amin. Saudara lihat ini. Ada seorang menulis, saya suka ada orang menulis begini. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah. Amin. Mungkin saudara tidak bisa pintar seperti orang lain, tapi Anda bisa sukses karena Anda gigih dan tidak menyerah. Amin. Saya ingat waktu masuk kuliah pertama, aturan dijalankan. Biasa kita bangun siang di rumah, sampai di sana jam 4 kita sudah harus bangun. Lalu urusan kuliah dengan setumpuk tugas. Belum lagi di sekolah sudah ada tugas, di gereja tempat kami praktik banyak tugas. Satu waktu saya mau angkat koper dan saya mau pulang karena rasa tidak mampu sekali. Sudah gitu udah ditambah uang sekolah, sebentar bayar sebentar tidak. Saya stres luar biasa. Saya sudah angkat koper. Tapi ada teman-teman saya mengatakan, karena kami punya kelas, punya moto, never go back. Jangan pernah mundur ke belakang. Dan sejak itu kami punya tema untuk kelas kami adalah never go back. Jangan mundur ke belakang. Jadi waktu saya mau angkat, teman-teman saya bilang, jangan, never go back. Jangan mundur. Sudah terlanjur sampai di Jawa, terus berjuang, pasti Tuhan lakukan sesuatu. Dan akhirnya saya kembali dengan malunya, karena tadi supamit mau pulang. Saya simpan koper dan mulai memaksakan diri ini belajar. Ya saudara-saudara, karena saya pun teman-teman dari Jakarta, dari Medan, dari Ambon, dari orang-orang pintar. Saya rasanya, aduh Tuhan, saya ada di antara orang-orang hebat. Saya tidak mungkin bisa terus berjuang. Dan akhirnya saya wisuda dan saya tahu satu kata, saya bukan orang pintar. Saya jujur, saya suka ini kata, saya bukan orang pintar, tapi saya masuk dalam orang yang gigih dan tak menyerah. Kalaupun saudara sudah berdoa dan saudara tidak sepintar temanmu, ingat ada satu harapan untukmu, waktu engkau gigih dan tidak menyerah. Kasih tepuk tangan sekali lagi gitu. Saya kutip beberapa orang ya, supaya saudara terpacu semangat saudara. Ada seorang lagi mengatakan, jangan menyerah atas impianmu. Impianmu memberimu tujuan hidup.
Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan. Kebahagiaan justru adalah kunci sukses. Semangat bro. Amin. Impian memberi apa? Tujuan. Jadi orang yang tidak menyerah adalah orang yang tahu tujuannya, tahu mimpinya. Amin. Lanjut supaya kita selesai. Ini lanjut terus, ini kita tidak pulang. 1 Samuel 1 itu pernah bilang begini, mohon bicara Tuhanku. Jadi Hana ini satu waktu ketika Tuhan kasih dia apa yang menjadi mimpi, apa yang jadi cita-cita, apa yang jadi harapan dia itu seorang anak laki-laki, akhirnya Tuhan kasih. Dia bilang begini, mohon Tuanku mohon bicara Tuanku demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ini ayat sedang bicara begini. Saya ini dulu yang nangis-nangis di sini, yang mungkin saya mau menyerah, tapi karena saya memilih tidak menyerah, sekarang saya yang sama ini, yang hampir menyerah di sana, tapi tidak menyerah. Sekarang saya ini yang sudah dapat anak yang saya mimpikan bernama Samuel. Jadi saudara-saudara, kalau engkau mau menyerah, engkau sedang membatalkan sesuatu yang luar biasa di depanmu. Sekali lagi, kalau engkau menyerah hari ini, engkau sedang membatalkan apa yang sedang menjadi program Tuhan di depan Anda. Amin. Karena itu bergerak saja maju. Soal lambat atau cepat itu urusan Tuhan. Urusan kita bergerak terus ke depan. Karena kalau kita mundur, kita bukan hanya jauh dari apa yang menjadi mimpi kita, tapi kita tidak bisa meraih apa yang menjadi mimpi kita. Tapi kalau kita terus maju, saudara-saudara, mungkin lambat, mungkin agak lambat, tapi minimal Anda bisa mendekati apa yang menjadi tujuan. Ada amin. Saya sengaja khotbah sore, saya mau khotbah model-model begini supaya saudara tangkap bahwa Tuhan punya mimpi besar atas hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya kutip lagi seorang menulis, tetap yakin, fokus dan pantang menyerah hingga mencapai hasil yang kamu inginkan. Ini yang terjadi waktu saudara tidak menyerah tapi terus bergerak maju. Ini yang terjadi pada diri Hana. Satu lagi, next, keempat. Terakhir, apa yang membuat hidupmu bisa dari nothing menjadi something? Tunggu sebentar, tahan sebentar. Poin terakhir saya cukup sangat penting untuk saudara dengar. Yang terakhir, bagaimana supaya saudara bisa mengubah dari nothing menjadi something? Anda harus punya satu kata, integritas. Bilang integritas. Integritas ini punya makna yang luas dan lebih dalam. Tapi saya akan bikin menurut saya sendiri dengan konsep saya tentang integritas. Orang yang bisa mengubah hidupnya adalah orang yang memiliki integritas. Bilang integritas. Mari kita baca ayat ini. 1 Samuel 1 ayat 27-28 dalam begini. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun, perhatikan apa? Menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi begini saudara, kenapa Tuhan mengubah hati atau hidup Hana dari nothing menjadi something? Karena Tuhan lihat ada integritas dalam hidupnya. Apa itu integritas? Tapi sebelum saya menjelaskan integritas, saya kasih tahu dulu bahwa Hana memiliki integritas. Waktu dia belum punya anak, dia belum punya namanya Samuel, dia belum punya anak laki-laki. Tadi pagi saya bilang, jangankan memiliki anak, hamil pun belum. Tapi dia sudah bikin janji dengan Tuhan begini, kalau beta ada anak yang Tuhan kasih, nanti ini anak beta kembalikan kepada Tuhan. Itu dia pun janji, betul ya? Dia belum punya anak, tapi dia sudah janji, kalau Tuhan kasih itu anak, saya kembalikan dia jadi hamba Allah. Apa artinya? Ini yang disebut integritas. Integritas itu apa? Coba saudara lihat ya. Integritas bagi saya punya definisi adalah antara perkataan dan perbuatan sama. Dia bilang, dia omong sama Tuhan, kalau saya dapat, saya kasih. Dia ngomong, dia kasih. Samuel itu untuk Tuhan, betul ya? Antara perkataan dan perbuatan sama. Antara janji saudara dengan janji kepada Tuhan harus sama. Kalau saudara janji mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, nanti prakteknya harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Itu integritas. Bagi saya integritas yang kedua. Integritas yang kedua adalah di depan dan di belakang sama. Janji dia di hadirat Tuhan,
saya kasih anaknya. Di depan Imam Eli, dia benar-benar melaksanakan apa yang disebut dengan integritas. Dia janji dengan Tuhan. Saudara tahu waktu dia janji dengan Tuhan, Eli tidak tahu. Tapi waktu dia dapat, dia tunjukkan kepada Eli, ini beta kasih. Jadi di belakang dan di depan sama. Itu integritas. Amin. Katanya kalau antara saya lupa ini bahasanya, saya diberkati sebenarnya. Kalau antara mulut dan hati itu berbeda, itu apa lagi? Saya lupa. Tapi begini, kadang-kadang antara hati dan mulut itu berbeda, itu bukan integritas. Begini, ada orang kalau sudah janji dia bilang, kalau orang tuntut, lu pernah janji toh? Harus jawab begini, memang gila saja. Pernah saudara dapat teman begitu? Wah nanti betraktir lu Kapan? Minggu. Pas saya, ku itu ada memang gila sah. Itu tidak integritas. Kalau integritas saudara janji saudara lakukan, amin. Lalu integritas itu janjimu harus ditepati, itu integritas. Amin. Ada amin. Janji Tuhan, saya mau kebaktian sore-sore. Tuhan, saya janji masa muda saya mau pakai kebaktian Tuhan di hari kebaktian. Kalau saudara tidak lakukan itu bukan integritas. Dan Tuhan tidak akan merubah yang namanya model begini. Integritas itu juga berarti setia dengan janji. Biasanya saya selalu kasih ingat ya, ini masa-masa mau ujian. Biasanya kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, matematika susah, bahasa Inggris susah. Tapi kalau Tuhan bisa kasih B angka bagus, beta lulus, beta janji Tuhan. Sama kayak lagu Ambon saja. Beta janji, beta jaga, ale pun cinta nonai. Dan Tuhan bikin janji boleh, tapi dia manusia. Tadi pagi saya bilang, janji dengan manusia saja kita punya hukum moral, betul ya? Kalau saudara tipu, maka saudara baru muncul dari jauh. Tadi pagi saya bilang, orang bilang begini, satu ganteng mah putar balik, betul ya? Ganteng mah putar balik. Hukum moral kita dapat. Saya tanya saudara, kalau saudara tipu Tuhan, kira-kira dampaknya apa? Dan tadi pagi saya angkat mengenai Yusuf. Yusuf itu Tuhan suruh dia ke Niniwe. Lalu Yunus bilang, siap bos, berangkat dia. Sampai jalan Alkitab bilang, dia belok kemana? Sampai tahu cerita itu? Di Tarsis. Kata Alkitab, jauh dari hadapan Tuhan. Dia belok. Padahal dia bilang, siap komandan. Saya ke Niniwe. Niniwe itu kota jahat luar biasa. Dan Yunus tidak mau, ini kota terlalu jahat, harus dihukum. Lalu dia belok. Saudara-saudara, dan Alkitab bilang apa? Bohong deh Tuhan. Tuhan kasih apa? Getaran gelombang. Gelombang besar. Nah, saya kasih ingat saudara. Tadi saya bilang tadi pagi, kalau saudara tipu Tuhan, hati-hati dia mulai kasih goncang. Amin. Saya pernah buat satu KKR di satu tempat. Khotbah habis, altar call. Saudara-saudara, mari kita tanggapi firman Tuhan. Saudara yang mau terima Tuhan, mengalami Tuhan, angkat tangan. Oh, tidak ada yang angkat tangan. Maju, tidak ada yang maju. Tiba-tiba gempa, saudara. Saya bilang maju, wih semua maju. Mungkin takut mati mungkin ya. Kadang-kadang Tuhan harus kasih gempa-gempa supaya kita sadar, oh Tuhan saya pernah janji. Amin. Saudara mulai rasa tangan-tangan kram dari ujung sampai ujung. Ingat, Tuhan suka kasih getaran-getaran. Amin. Dulu jalan enak. Sekarang ini saya harus jujur sama saudara. Kalau saya bangun itu, kalau duduk saya bangun itu agak tegak sini. 1-2 detik baru bisa lurus. Tuhan kasih getaran-getaran supaya saya selalu ingat, lu pernah janji apa sih? Amin. Pernah saudara bangun, saudara bilang, aduh Bapak, kok gelap semua?
Ada dua kemungkinan, saudara tidak punya uang pertama. Yang kedua, saudara terlalu stres. Tapi yang ketiga, kemungkinan saudara darah rendah. Tapi maksud saya begini, saudara. Saudara ingat janji saudara. Kasih getar, gelombang datang. Lalu si Yunus tanya, orang tanya, ini kenapa ini? Yunus bilang, beta salah. Beta bohong dengan Tuhan. Yunus itu baik, beda dengan kita. Susah lah juga, aduh, darah Yesus berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Saya kasih ingat ya, belajar kalau kita salah, rendah hati bilang kita salah. Amin. Kalau kita salah, tak usah berontak, tak usah melawan. Yunus sadar dan beta salah, Tuhan, beta salah. Yunus dibuang ke dalam lautan, dan lautan itu saudara tahu, itu bukan lautan yang sampai di lututnya airnya. Kalau sampai ada paus di dalamnya, itu tidak mungkin lautnya cetek, pasti dalam. Dan ikan datang makan si Yunus, telan sama Yunus. Tapi untung Tuhan bilang, ikan ingat, talan sasa jangkunya saja. Tuhan itu baik. Tuhan itu kadang-kadang tidak hukum kita dengan cara yang keras luar biasa. Kasih masuk tahan, panas sedikit. Saya percaya Yunus bilang, aduh, ada AC di sini, kita enak ibadah ini ya. Ada AC nyala di dalam itu. Saya percaya Yunus kepanasan luar biasa. Atau saudara bilang, Bapak pasti dingin karena ketika dia panas dia tidur di lidahnya ikan paus. Itu urusan saudara. Tapi maksud saya adalah mulai masuk. Lalu saya bahasakan yang selalu bahasakan ini, saudara. Kalau Tuhan sudah tegur paling keras karena kebohongan saudara dengan Tuhan, maka ini yang saya mau kasih ingat saudara. Harusnya saya selalu bilang apa? Manusia yang harus makan ikan. Betul ya? Harusnya Yunus yang makan ikan, toh? Betul tidak? Manusia itu diciptakan untuk makan ikan. Hari itu terbalik. Ikan yang berdoa, terima kasih Tuhan berberkatmu. Buat Yunus yang ada. Sudah bayangkan. Biasanya Yunus yang berdoa, Tuhan terima kasih buat ikannya, Tuhan memberkati kami makan. Amin. Lalu makan. Hari itu paus yang berdoa, Tuhan terima kasih buat hidangan yang luar biasa Nabi Yunus. Saudara, kalau saudara macam-macam dengan Tuhan, bukan Anda makan ikan, ikan makan Anda. Bagaimana itu Pak Pendeta? Nah, bahasa saya selalu bilang, dia pun terjemahnya sederhana. Tadi pagi saya bilang, harusnya kita naik motor, tapi kalau sampai motor yang lari naik lu, itu kemungkinan lu bohong besar dengan Tuhan. Mengerti ya? Kan kita harus makan ikan. Sekarang ikan makan kita. Kita naik mobil harusnya, bukan mobil naik kita, alias kecelakaan. Amin. Kalau kita masih naik mobil, bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya beta masih aman, beta tidak bohong-bohong banyak. Tapi sampai mobil dari naik lu, mobil di atas lu, lalu sambil saudara digiling bilang, Tuhan, saya akui saya bohong banyak dengan Tuhan. Amin. Saya tidak mau mobil yang berdoa bilang, hai puji Tuhan, bertahun-tahun dia naik dengan beta, ini hari dia naik giling saya. Ada amin. Nah, saya kasih ingat saudara, Tuhan baik. Bilang Tuhan baik. Wahyu bilang apa? Anak yang kukasihi, kutegur dan kuajar. Apa janji saudara dengan Tuhan? Pernah saudara bikin janji dengan Tuhan? Saya tidak tanya janji saudara. Saya mau tanya, siapa yang pernah bikin janji dengan Tuhan? Angkat tangan. Pernah bikin janji dengan Tuhan? Mungkin saudara tidak bikin janji dengan Tuhan langsung ya. Tapi kadang-kadang saudara janji dengan manusia, itu menurut saya sama dengan janji dengan Tuhan. Saudara bilang dengan gembala ke Bapak Gembala, sudah tahu kapan hari bepung kepala sakit. Beta janji Bapak, beta setia. Ingat, setiap kepala sakit ingat, Yunus makan ikan harusnya, bukan ikan makan Yunus. Amin. Jadi sekali lagi, hari itu ikan paling bersyukur di dunia. Saya tidak mau terbalik hidup ini. Saya mau naik mobil, bukan mobil naik saya. Amin. Saya tutup dengan bahasa ini.
Kalau Tuhan masih bicara lewat firman Tuhan, lewat gembala sidang, pendeta, bilang Tuhan, terima kasih. Jangan tunggu Tuhan bicara lewat infus. Amin. Selang masuk baru saudara bilang, Tuhan, aku berserah. Tuhan bilang, ya, pulang cepat lebih baik. Jadi kalau saudara masih sehat, ingat dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara masih aman, ingat Tuhan. Akan amin. Kalau wajahmu masih cakep, masih cantik, masih ganteng, ingat Tuhan. Jangan gigi sudah lepas. Tuhan bilang, Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bilang dulu, omong sasone jelas, siapa mau dengar sang lu. Amin. Ya, saya omong serius. Kadang-kadang ada mama-mama setua bilang, Bapak, saya mau melayani Tuhan. Mau bikin apa? Bisa Tuhan pakai. Tapi sayang masih normal. Saya punya gigi mulai terlepas ini. Saya omong kadang-kadang saya hati-hati. Karena saya takut ada yang tiba-tiba lompat ke saudara-saudara. Tapi mau saya adalah, selama Tuhan masih kasih sehat, bilang Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Saya tutup dengan ini lalu kita berdoa. Kemudian bernasar ia, Tuhan semesta jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsaraku, maka aku memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Siapa? Samuel. Dia kasih. Kita ini kadang-kadang janji, Bapak nanti Natal beta sumbang aqua. So habis Natal kelas aqua pun tidak datang. Bertobat. Bertobat ya. Ada amin. Kita ini kadang sudah janji sama Tuhan. Apa ya, nanti saya hadir. Saya pinjam ilustrasi dari Pak Yandi Manobe. Kalau Tuhan masih kasih kita napas, sehat, uang banyak, nikmati hidup ini saudara. Nikmati melayani Tuhan, nikmati jalan-jalan. Karena katanya ada pegawai-pegawai yang kumpul ini uang, kumpul uang, tidak kemana-mana. Sampai satu waktu akhirnya dia pergi juga ke Surabaya. Tapi dia telepon pendetanya. Karena pendetanya saya bilang, Bapak uang banyak-banyak, jalan-jalan. Dia tidak mau. Pegang ini uang terus, tidak mau jalan. Satu waktu dia ada di Surabaya, lalu dia telepon pendeta Yadi, Bapak, yuk, ada di mana? Lalu dia bilang, di Surabaya. Jadi pendeta bilang, puji Tuhan, itu dong. Tapi maksud saya di Surabaya, di rumah sakit Budi Utomo. Untuk apa? Periksa. Jangan tunggu superiksa baru mau melayani Tuhan. Jangan tunggu superiksa baru mau mengasihi Tuhan. Terus mencintai Tuhan, biar Tuhan mengubah saudara dari nothing menjadi something. Kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa. Ayo semua bangkit berdiri, kita berdoa.